Serangga seperti belalang dan ulat sagu kini dipertimbangkan sebagai sumber protein dalam program makan bergizi gratis di Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa keberagaman pangan lokal, seperti singkong, ikan, hingga serangga, dapat diakomodasi sesuai potensi daerah masing-masing. Konsep ini tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi yang fleksibel. Contohnya, di Halmahera Barat, singkong dan pisang rebus menjadi sumber karbohidrat utama, sementara daerah lain mungkin mengandalkan telur atau ikan. Kepala Badan Gizi Nasional sebut belalang dan ulat sagu bisa jadi menu makan bergizi gratis. Ini gimana sih pemerintah? Masa belalang sama ulat sagu disuruh makan anak sekolah? Ya itu suruh makan menteri-menterinya dulu lah. Itu kan yang dikatakan kaum pembenci, apalagi pembenci makan bergizi gratis. Padahal belalang dan ulat sagu jadi menu makan bergizi gratis hanya di daerah tertentu. Jadi menu belalang dan ulat sagu tidak akan diterapkan di seluruh wilayah sebab ada beberapa daerah yang memang terbiasa mengkonsumsi belalang dan ulat sagu sebagai sumber protein. Artinya belalang goreng dan ulat sagu ini bisa menjadi menu jika diinginkan oleh anak-anak di daerah tertentu. Makanya kaum pembenci minimal baca. Udah males baca, kalau baca berita paling yang dibaca cuma judulnya, terus dibuat membenci. Bentar, salam Cikikis. Ini banyak statement-statement dari Badan Gizi Nasional tentang ini, bahwa ulat sagu dan belalang bisa dijadikan menu makan siang gratis. Dan saya termasuk yang nyinyirinya, tapi kali ini saya memberikan pembelaan kepada Bapak BMKG. Saya juga aneh ini kan, ini statement dari mana asalnya ini, dan ternyata statementnya ada di sini teman-teman. Coba dicek. Penegasan soal tadi potensi serangga menjadi menu MBG ini seperti apa Pak? Itu salah satu contoh ya, kalau ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu bisa menjadi menu di situ. Tapi itu contoh bahwa Badan Gizi ini tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Gitu, jangan diartikan lain ya. Karena kalau di daerah yang banyak telur, ya telur lah mungkin mayoritas. Yang banyak ikan, ikan lah yang mayoritas, seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan, ini pertanyaan dari wartawan yang kemudian dipelintir menjadi headline. Di situ dijelaskan bahwa kan dia nanya itu ulat sagu bagaimana. Dan kemudian Pak Dadang ini menjelaskan itu cuma contoh aja ya. Ini cuma standar gizinya sekian, dia tidak menentukan harus ayam, harus telur gitu ya. Mungkin kalau di beberapa daerah memang mungkin ada yang ulat, salah satu contoh ya kan, serangga ya bisa. Beberapa daerah ikan. Jadi ini sebenarnya menjelaskan konteks bahwa makan siang gratis itu yang terpenting patokan gizinya, nggak melulu masalah produknya apa. Bisa di daerah yang banyak ikan maka bisa ikan, daerah banyak ayam maka ayam. Mungkin di daerah yang banyak serangga. Cuman kan namanya media wartawan tuh kalau nggak ngasih keseruan itu kan nggak asik gitu kan, nggak makan itu loh, nggak seru nggak makan. Akhirnya displinter nih Kepala BGN statement bahwa ulat sagu dan belalang bisa dijadikan makan siang gratis. Ya nggak 100% salah tapi nggak 100% benar. Tapi ya kita ini cobalah untuk merecheck and balance, nggak cuma sekedar dari statement dari media teman-teman. Dan ini yang saya lakukan. Ya, saya melakukan klarifikasi ulang dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Jangan terpancing dengan yang namanya headline. Media, kasihan loh itu. Itu Bapak Badan Gizi Nasional itu dibully se-Indonesia gara-gara pertanyaanmu. Kalau nggak ada pertanyaan itu juga nggak bakal keluar juga. Banyak orang yang salah paham dengan komentar Kepala BGN yang ini nih. Dan lucunya bahkan ada yang komentar gitu, coba Bapak dulu yang makan ulat sagu atau belalang. Padahal jelas apa yang disampaikan Kepala BGN ini adalah semangat untuk menggali potensi kekayaan alam di sebuah daerah. Misal di Gunung Kidul,
banyak ditemukan belalang yang memang secara protein juga tinggi dan bisa saja dijadikan sebagai menu makanan bergizi gratis. Atau misalkan di Papua, banyak ditemukan ulat sagu yang secara protein juga tidak kalah dengan makanan berprotein lainnya seperti ayam ataupun telur. Jadi kalau memang memungkinkan, ya kenapa tidak gitu. Dan justru ini bagus agar menu makanan bergizi gratis itu proteinnya nggak melulu telur, nggak melulu ayam, tapi bisa juga makanan-makanan lainnya, misalkan ikan, atau bahkan yang lain lah, yang proteinnya juga tinggi. Makanya menurut gua jangan salah paham dulu lah. Karena apa yang disampaikan oleh Kepala BGN ini, ya semangatnya itu loh, semangat untuk mencari sumber protein alternatif selain daripada ikan, selain daripada telur, selain daripada ayam. Baru saja tadi saya posting VT yang mengingatkan pemerintah untuk bikin penelitian lebih dulu dan bikin kebijakan sebelum memberikan solusi kepada masyarakat. Nah, kan benar kan? Masyarakat Gunung Kidul tertawa mendengar saran Kepala Badan Gizi Nasional untuk memasukkan serangga di dalam menu makan bergizi gratis. Pasalnya tahu nggak? Ternyata belalang itu harganya lebih mahal dari daging sapi dan ayam. Satu toples belalang goreng isinya sekitar 15 ekor. Harganya bisa mencapai 35.000. Sedangkan anggaran makan bergizi gratis saja hanya sampai 10.000. Ulat lebih mahal lagi. Sekali lagi, pejabat dalam menyampaikan pandangannya cek lapangan. Konsultasi dengan masyarakat setempat. Jangan asal lempar ide dan nggak serius untuk memberikan solusi. Soal ulat dan serangga, beberapa waktu lalu netizen dan warga masyarakat heboh bergunjing soal program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program awal pemerintah Prabowo Gibran. Tapi kali ini bukan soal layak nggak layak, doyan nggak doyan, tapi soal pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana yang dianggap kontroversial. Kepala Badan Gizi Nasional itu membuat pernyataan bahwa ulat dan serangga atau belalang adalah sumber protein yang bisa dijadikan menu makanan bergizi gratis. Kontan sebagian besar netizen dan masyarakat shock dan langsung melemparkan berbagai komentar yang rata-rata bernada miring. Ulat sama belalang kok mau dijadikan menu makan bergizi gratis? Masa anak kita disuruh makan ulat atau belalang? Memangnya mereka burung? Kebayangkan gimana komentar TKW yang katanya bergaji 40 juta sebulan yang tidak mengizinkan anaknya makan makanan program pemerintah karena merasa terhina itu. Pasti si Mbak TKW 40 juta sebulan itu bakal muntah-muntah, jijik membayangkan anaknya makan ulat atau belalang di sekolahnya. Kontroversi ini sebenarnya terjadi karena ketidakfahaman. Yang bikin pernyataan gak paham, yang denger juga gak paham. Yang bikin pernyataan gak paham tempat, waktu, dan dampak dari pernyataannya secara publik itu. Yang denger nggak paham bahwa faktanya memang ulat dan belalang pada jenis tertentu bisa dikonsumsi manusia dan mengandung protein tinggi. Yang tidak tahu atau yang belum tahu harus dikasih tahu supaya jadi tahu dan tidak sok tahu. Beberapa suku di Indonesia mengkonsumsi ulat atau belalang. Itu bukan barang baru. Bahkan jenis makanan ini tidak dianggap makanan aneh, tapi diperlakukan seperti halnya lauk atau cemilan. Mungkin ada yang komentar, yang makan ulat sama belalang itu kan masyarakat pedalaman yang tinggal di hutan karena bahan makanan terbatas. Nah, komentar seperti ini juga salah. Saya sebagai orang Jawa bisa menjelaskan bahwa ulat dan belalang juga dikonsumsi oleh masyarakat Jawa dan Sunda yang ada di kota. Kalau di Jawa ada ulat sejenis ulat sagu yang berwarna putih yang biasanya tinggal di batang pohon turi. Kalau di daerah saya disebut gendon. Gendon ini biasanya dibakar atau digoreng atau dioseng dicampur dengan bahan-bahan lain. Kalau di luar Jawa banyak juga dikonsumsi mentah. Rasanya gurih seperti lemak.
Selain itu, orang Jawa juga mengkonsumsi kepompong yang banyak ditemukan di hutan jati. Kalau di daerah saya namanya ungker atau entung. Kalau lagi musim ungker atau entung, masyarakat bisa dapat berkilo-kilo dan biasanya dijual di pasar. Ungker atau entung ini bisa digoreng biasa, dibikin oseng-oseng pedas, atau sebagian juga disayur dengan santan. Rasanya? Ya kalau orang Jawa bilang pasti maknyus, gurih dan crispy. Bagaimana dengan belalang? Di Jawa, khususnya Jawa Tengah, belalang juga bisa menjadi lauk dan cemilan yang lezat. Belalang kayu digoreng kering atau dibuat balado dan bisa disantap dengan nasi atau dimakan sebagai cemilan. Rasanya? Ya jelas maknyus. Sampai sekarang masih ada dan dijajakan di pinggir jalan di beberapa tempat di Jawa Tengah, seperti di Gemolong, arah Museum Sangiran atau daerah sekitar Solo. Selain belalang, orang juga mengenal laron, serangga yang suka mengerubungi lampu sehabis hujan. Laron ini bisa dimasak juga, tapi lebih sering dijadikan rempeyek yang renyah. Rempeyek laron. Jadi kalau difahami dari rujukan itu, pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional itu tidak salah. Ulat dan belalang memang bisa dimakan dan sudah lama dikonsumsi sebagian masyarakat kita. Jangankan ulat atau belalang, bekicot atau siput saja kita makan. Bekicot kalau di kita jadi makanan sepele, tapi di Perancis bekicot itu termasuk makan yang mewah dan mahal, yang punya sebutan escargot. Buat makan escargot kita harus ke restoran yang mewah kalau di Perancis. Kalau di sini ya cukup ke kebun belakang rumah, cari aja langsung masak sendiri. Ide Pak Kepala Badan Gizi Nasional itu bagus-bagus saja, tapi seharusnya bisa lebih bijaksana untuk memilih tempat dan waktu untuk menyampaikannya. Kalau mau langsung disampaikan ke publik, rasanya masyarakat kita pasti tidak siap menerima itu sebagai ide yang positif. Tapi kalau ide itu didiskusikan dulu dengan badan atau bagian terkait, kemudian dicari cara pengolahan yang tepat dan baik, baru kemudian disosialisasikan ke publik, maka kemungkinan itu akan lebih masuk akal dan bisa diterima oleh masyarakat. Tapi kalau tujuan Pak Kepala Badan Gizi Nasional itu cuma mau bercanda atau cari sensasi, ya sudah pas. Omongannya jadi viral dan jadi sensasi, lalu si Bapak Kepala Badan Gizi Nasional itu langsung terkenal. Ya kalau cuma itu ya pas, wis aman. Apakah wacana menjadikan ulat dan serangga sebagai menu makanan bergizi itu masuk akal? Tentu saja iya. Ulat dan belalang bisa diolah dalam bentuk aneka menu yang lebih representatif, modern, dan menarik. Ya kalau bulat-bulat ditaruh ulat dan serangga dijadikan menu ya seperti sekarang ini jadi bahan olok-olok netizen, pada geli dong. Ide tentang ulat dan serangga sebagai menu makanan bergizi gratis itu juga bisa menjadi solusi efisiensi anggaran dan bisa bermanfaat untuk sektor pertanian. Belalang adalah jenis hama yang bisa merusak tanaman petani. Begitu diolah jadi makanan, maka belalang bisa jadi lebih bermanfaat. Tapi sekali lagi, pengolahan dan sosialisasinya harus tepat dan benar, sehingga gagasan itu bisa benar-benar direalisasikan dan bermanfaat. Jangan cuma melemparkan ide yang prematur, yang malah bikin gaduh dan memberi kesan buruk pada program makan bergizi gratis yang punya tujuan baik dan masih terus untuk disempurnakan itu. Jadi lain kali Pak Kepala Badan Gizi Nasional mending ketemu saya dulu, kita ngobrol-ngobrol. Nanti saya bantuin bikinin konsep komunikasi yang pas dan enak buat disosialisasikan kepada masyarakat. Gagasan Bapak ini sebenarnya brilian. Nah, buat teman-teman tetap positive thinking ya. Jangan belum paham sudah prejudice begitu. Jangankan ulat sama belalang, ceker yang di restoran Cina harganya mahal juga bisa bikin jijik sebagian orang kok. Jadi biasakan untuk memahami dan mengenali dulu baru komentar, biar enak didengar, diterima dengan benar dan tidak menjadi kegaduhan yang menyebar. Semoga bermanfaat.